Halo rekan politik, perkenalkan, saya Sabita Nurul Andromeda dari Ilmu Politik semester 5 yang pada kesempatan kali ini akan berbagi sedikit informasi tentang marketing politik. Yang pertama, kita akan membahas tentang pendekatan perilaku pemilih. Terdapat 3 pendekatan dalam perilaku pemilih. Yang pertama adalah pendekatan sosiologi, yang kedua pendekatan psikologi, dan yang ketiga adalah pendekatan pilihan rasional. Pada pendekatan sosiologi, pilihan individu akan dipengaruhi oleh lingkungan sosial ataupun faktor-faktor sosial di mana tempat individu tersebut hidup. Sehingga dalam suatu kelompok sosial dengan karakteristik sosial yang sama, cenderung memiliki pilihan politik yang sama pula. Dan yang kedua adalah pendekatan psikologi. Nah, dalam pendekatan psikologi ini, kedekatan emosional serta isu-isu dari calon itu sendiri sangat mempengaruhi perilaku pemilih, sehingga kedekatan emosional yang dibangun oleh calon akan sangat mempengaruhi pilihan dari individu tersebut. Yang ketiga adalah pendekatan pilihan rasional. Nah, pada pendekatan pilihan rasional ini, individu biasanya menilai secara objektif dan juga rasional tentang calon pilihannya, baik dari program kerjanya maupun mempertimbangkan tentang track record ataupun rekam jejak dari calon itu sendiri. Kita akan membahas tentang pendekatan marketing politik. Terdapat 3 pula pendekatan dalam marketing politik. Yang pertama adalah conventional approach, yang kedua adalah digital approach, dan yang ketiga adalah cybertrope approach. Nah, kita bahas satu-satu ya. Pertama, conventional approach ini umumnya menggunakan metode lama dalam kampanye, seperti menggunakan poster ataupun baliho, ataupun dengan memiliki slogan pribadinya ataupun dengan papan iklan di pinggir-pinggir jalan. Nah, umumnya conventional approach ini memiliki kelemahan. Yakni yang pertama mahal, dan yang kedua tidak terlalu efektif, dan yang ketiga memiliki tingkat evaluasi dan pengukuran yang sulit sehingga tidak bisa melihat apakah cara tersebut sudah cukup efektif untuk menarik pemilih atau belum. Yang kedua adalah digital approach ataupun pendekatan digital yang biasanya akan menggunakan media digital sebagai perantara kampanyenya. Biasanya calon-calon akan melakukan digital campaign ataupun influencer marketing, jadi memanfaatkan campaign melalui media sosial ataupun platform-platform media sosial yang banyak digunakan oleh calon pemilih, dan juga memilih influencer untuk membantu meningkatkan elektabilitasnya. Yang ketiga adalah cyber approach yang mungkin akhir-akhir ini banyak kita tahu dipakai oleh politisi-politisi. Nah, cyber approach ini menggunakan big data ataupun AI untuk melakukan kampanyenya, juga memanfaatkan buzzer untuk meningkatkan elektabilitasnya di sosial media. Seperti contohnya di Twitter, kadang banyak sekali kita menemui buzzer dengan tujuan agar calon tersebut bisa trending, sehingga mendapatkan atensi lebih dari masyarakat. Nah, tadi kita sudah membahas tentang perilaku pemilih dan juga pendekatan marketing politik beserta medianya. Lalu bagaimana sih cara menghubungkan keduanya? Nah, yang pertama kita lakukan adalah harus riset pasar. Nah, melalui riset pasar ini kita bisa mengetahui informasi-informasi lain yang berada di luar partai seperti isu yang tengah berkembang di masyarakat, kemudian juga tren yang tengah diminati oleh masyarakat, kemudian juga hal-hal apa sih yang sedang disukai ataupun kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Nah, harapannya dari informasi-informasi tadi dapat mengembangkan strategi ataupun rencana partai ataupun calon ke depannya untuk melakukan kampanyenya, sehingga diharapkan kampanye tersebut dapat tepat sasaran melalui media yang sesuai dengan calon pemilih yang diinginkan. Itu tadi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan juga kesalahan yang tidak saya sengaja dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.